Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Taklim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab bekal salat dan kita masuk pada bab yang ke-9 tentang imam, makmum dan saf. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang masalah berjamaah imam dan makmum. Insyaallah masalah saf kita tunda pada pertemuan berikutnya ya. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang salat berjamaah ya. Salat berjamaah. Sebagaimana kita ketahui ya, keutamaan salat berjamaah sangatlah banyak ya. Ya. Keutamaan salat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah. Di antaranya semuanya sudah saya jelaskan di dalam kitab bekal salat secara detail, tetapi saya ingin menyampaikan secara global pada kesempatan kali ini secara global ya. Di antara keutamaan salat berjamaah yaitu pahala dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan. Menjadi 27 kali lipat. Dalam sebagian riwayat 25, dalam sebagian riwayat 27. Dan ini suatu hal yang harusnya motivasi kita untuk semangat salat berjamaah. Saya sekedar memberikan hitungan-hitungan agar kita semangat ya. Misalnya beda antara perbandingan antara yang salat di rumah dengan salat di masjid. Coba kalau kita bandingkan selama setahun ya. Setahun. Kalau salat di rumah ya, berarti kalau dia selama setahun pahala dia dapatkan berapa rakaat satu hari? Satu hari sama dengan 17 rakaat. Kalau 365 hari, coba saya kasih kalkulator dulu ya. Ini biar kita semangat, jangan malas salat berjamaah di masjid. Jangan malas salat berjamaah, jangan malas salat berjamaah di masjid. 17 kali 365 sama dengan 6.205 rakaat. Ya. 6.205 rakaat. Sekarang kalau di masjid ya, satu hari sama dengan 17 kali 27. Coba satu hari saja berapa? Nilainya berapa rakaat? 17 kali 27, 459 rakaat. 459 rakaat pahalanya. Kalau setahun 365 hari tentu banyak sekali ya. Kali 365 sama dengan 167.500. 167.535 rakaat. Nah, Bapak-bapak sekalian perhatikan ya. Betapa jauh jarak antara 6.000 dengan 167.000. Enggak ada bandingannya. Maka kalau seorang salat di rumah, dia tentu akan merasakan banyak kerugian ya. Bayangkan, ini baru setahun, bagaimana kalau 2 tahun, bagaimana kalau 3 tahun. Dan dia akan melihat hasilnya nanti di akhirat ya. Ini akan nampak hasilnya di akhirat. Ya. Sekarang tidak nampak memang, kita tidak kelihatan ya. Tapi seandainya pahala tersebut nampak di dunia, misalnya kalau Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 gram emas, masjid full pasti. Masjid pasti
full. Enggak usah emas. Barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 kambing, dapat 27 nasi bungkus, orang rame. Tapi kita tidak bicara tentang pahala di dunia, kita bicara pahala akhirat. Maka kita bisa bayangkan bagaimana terlalu jauh. Ini 167.000, bedanya bisa 161.000 sendiri. Ini 6.000, di sini 167.000. Ya. Jadi sangat signifikan pahala yang berbeda antara sholat di rumah dengan sholat di masjid. Maka seorang berusaha untuk semangat sholat di masjid. Kemudian di antaranya setiap langkah mengangkat derajat. Yang satunya lagi, langkah yang lain, mengurangi dosa, menghilangkan dosa. Nah, kita ini dosa banyak ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dosanya banyak. Tiap hari kita berdosa, lisan, pandangan, pendengaran, komentar, banyak sekali. Dan ini berlaku jarak pulang balik. Perhatikan ini, jarak pulang pergi. Ya. Sampai sebagian salaf, mereka sengaja jalannya, langkahnya pendek-pendek. Tidak mau langkah panjang-panjang, karena kalau langkahnya pendek semakin banyak jumlah langkah. Karena setiap langkah angkat derajat, semakin langkah mengurangi dosa. Semangat ke masjid. Makanya banyak dalil menunjukkan diutamakan untuk jalan kaki untuk salat berjamaah. Ya, banyak dalil menunjukkan keutamaan jalan kaki. Jalan kaki untuk salat berjamaah. Salat berjamaah ya. Bukan naik kendaraan. Bukan naik kendaraan. Hadis-hadis banyak ya. Seperti Rasulullah SAW sebut tentang salat Jumat, barang siapa yang keluar pagi-pagi hari menuju salat Jumat, kemudian dia langkahkan kaki menuju pagi-pagi, man bakkara man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara, barang siapa yang di pagi hari berhubungan dengan istrinya, kemudian dia mandi, kemudian dia segera menuju ke masjid, kemudian dia summa dana minal imam, kemudian dekat dengan imam salat Jumat, fa ansata, kemudian dia mendengar, karena lahu bi kulli khutwatin yakhtuha, maka setiap langkah yang dilangkahkan kakinya akan mendapatkan pahala puasa selama setahun, pahala salat malam selama setahun. Ini dalil bahwasanya dianjurkan untuk berjalan memang. Berjalan. Kita tahu hukum asalnya syariat tidak mempersulit. Kalau ada yang mudah kenapa dipersulit? Sekarang Ustaz ada motor, ada mobil, ya syariat asalnya demikian. Tapi khusus untuk sholat, datang dalil-dalil secara khusus menganjurkan kita untuk berjalan. Seperti kisah seorang yang rumahnya jauh, dia rumah paling jauh. Nanti kita ada dalam bekal sholat ya. Kemudian terkadang lewat di panas hari, terkadang gelap hari. Sampai ada yang memberi ide bagaimana kalau dia pindah rumah. Atau bagaimana kalau kita belikan himar untuk dia naik. Dia nggak mau. Dan Nabi membenarkan sikap dia. Dia lebih milih untuk berjalan kaki. Kenapa? Karena jalan kaki itu dituntut ketika dalam sholat. Setiap langkah menambah derajat, setiap langkah mengurangi dosa. Demikian juga ketika Bani Salimah ingin pindah dekat Masjid Nabawi, rumahnya kan jauh kampung Bani Salimah, ingin pindah dekat Nabawi, maka Nabi mengatakan tidak perlu. Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, kata Nabi SAW, wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian meskipun jauh. Karena langkah kaki kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita semangat ya, semangat agar kita agar kita pergi sholat berjamaah, karena setiap langkah kaki ini kita semakin tinggi derajatnya. Bayangkan kalau kita misalnya masjid 500 meter, jauh sekali ya 500 meter, 500 meter, 1 meter, misalnya kita langkah 2 langkah, berarti kalau 500 meter bolak-balik 1 kilo, kalau 1 meter 2 langkah 1 kilo berarti bisa 2.000 langkah dong bolak-balik. 2.000 langkah dan 2.000 derajat, 2.000 dosa hilang. Masya Allah. Ya. Jadi semangat, ya, semangat. Kemudian kecuali kalau ada uzur, kata Syekh Utsaimin, ya, kecuali kalau ada uzur. Uzur, maka naik kendaraan tidak apa-apa. Naik kendaraan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan
pahala, maka pahala berdasarkan dosa, berdasarkan roda, maka pahala berdasarkan putaran roda. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, sebagai pengganti kaki. Ini sekedar anu aja, karena hukum asalnya dia beruzur, hukum asalnya dia biasa jalan kaki, tapi ada uzur hujan misalnya. Hujan atau dia tidak mampu lagi berjalan, misalnya dia sudah nggak kuat, harus di kursi roda misalnya, atau harus naik kendaraan, maka insya Allah dia roda ini mengganti posisi kaki. Roda menggantikan posisi kaki. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian di antara keutamaan salat berjamaah yaitu adalah lebih mudah diterima salatnya. Ya. Kenapa? Karena keberkahan jamaah. Berjamaah. Kita berjamaah ada keberkahan. Lebih mudah diterima, rame-rame, dan insya Allah lebih khusyuk. Ya, lebih khusyuk. Apalagi kita mendengar lantunan imam. Dan orang kalau berjamaah, insya Allah lebih khusyuk karena setan mengganggu yang al-ghanamul qasiyah. Dalam hadis sebutkan hendaknya kalian berjamaah karena namanya zi'ib, namanya serigala itu menangkap kambing-kambing yang terpisah dari rombongan. Demikian juga setan mengganggu seorang yang terpisah dari jamaah ya. Insya Allah lebih khusyuk. Ya. Karena setan lebih sulit untuk menggoda, ada keberkahan berjamaah. Kemudian di antaranya juga semakin banyak jumlah jamaah, semakin besar pahala. Ini di luar 27 kali lipat. Ini pahala lain lagi maksud saya. Makanya disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam buku bekal salat, salatu rajulaini azka min salatil fadh. Salat dua orang lebih mulia daripada salat satu, salat salasa 3 orang lebih mulia daripada yang 2, yang keempat lebih banyak. Makanya dikatakan bahwasanya pahala paling besar adalah di Masjid Haram. Pahala paling besar salat di Masjid Haram. Dari sisi jumlah jamaah yang paling banyak. Selain 27 kali lipat, selain lagi 100.000 kali lipat karena di Masjid Haram, kali lipat karena di Masjid Haram. Jadi benar, sebagian ulama berpendapat bahwasanya seluruh masjid Makkah, semua orang yang sholat di masjid-masjid di kota Makkah selama dalam tanah haram pahalanya 100.000 kali lipat. Selain dapat 27 derajat, 100.000 kali lipat, tetapi di Masjidil Haram paling banyak. Kenapa? Karena jamaah paling full di situ. Kalau musim haji bisa nyukin berjuta-juta dalam masjid full, lantai 1, lantai 2, bedroom, lantai 3, semuanya full, dan itu semakin banyak jamaah semakin besar pahala ya. Ini banyak keutamaan salat berjamaah. Saya kasih gambaran saja ini sekitar beberapa hal yang mungkin membantu kita untuk semangat sholat berjamaah. Belum lagi kalau kita berjamaah kita otomatis ya, kalau kita berjamaah otomatis semangat sholat rawatib, baca Quran, doa ya, dan lain-lainnya. Semangat ya, karena sholat rawatib kondisi kalau datang lebih cepat, kita pas sholat rawatib dulu. Kemudian kalau mungkin imam belum datang, baca Quran dulu, kita berdoa. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Beda kalau sholat di rumah, ya kita sholat mungkin cuma yang fardu doang, yang sholat fardu saja, adapun sholat qobliyah dan ba'diyah mungkin kita tinggalkan. Makanya seorang mengkondisikan dirinya untuk semangat sholat berjamaah. Baik, kemudian pembahasan berikutnya hukum salat berjamaah.
berjamaah. Sebelum salat fardu berjamaah. Hukum salat fardu berjamaah. Ya, adapun untuk lelaki, kaum lelaki. Pertama, jika suatu negeri sepakat meninggalkan salat berjamaah, maka diperangi, diperangi. Kenapa diperangi? Karena sepakat meninggal syiar Islam, karena sepakat meninggalkan syiar Islam. Ini kalau ada suatu negeri Islam tidak mau mendengar salat berjamaah, ya maka diperangi oleh negeri Islam, ya. Maka diperangi dengan negeri Islam. Yang kedua, bagi lelaki, hukum salat berjamaah bagi lelaki. Adapun bagi lelaki maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf, ya. Ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan misalnya fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Intinya Allah alam bisawab, ya, saya lebih cenderung kepada hukumnya adalah fardu ain, ya. Kalau tidak ada halangan, maka fardu ain. Adapun dalilnya banyak, di antaranya Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang yang buta. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya jarak antara rumah dengan masjid jauh dan tidak ada yang menuntunku menuju masjid. Ya, hal li min udhrin. Ya, saya punya udzur kalau saya meninggalkan salat berjamaah. Maka Nabi mengatakan, hal tasma'un nida, kau dengar adzan? Kata dia, saya dengar. Kata Rasulullah SAW, idzan fa'ajib. Kalau gitu penuhi panggilan adzan tersebut. Nah, kalau orang buta saja, kalau dia masih mampu untuk pergi ke masjid, maka wajib. Kalau tidak mampu, lain cerita. Misalnya jalan terlalu banyak bahaya, mungkin terlalu melewati mobil-mobil yang bisa nabrak dia, maka itu lain cerita. Tapi kalau tidak ada halangan, maka hendaknya dia pergi hendaknya dia pergi salat berjamaah. Bahkan dalam Syekh Abdul Razak pernah cerita di Saudi, ada orang yang dia buta, dia pasang tali menuju rumahnya, ya. Atau dia pasang sesuatu lah, intinya untuk agar dia tidak ada yang perlu menuntun, dia bisa pergi ke masjid. Ya, mungkin dari wilayah tertentu sampai wilayah tertentu dia ada tali sehingga dia bisa nuntun dia. Ya, yang penting dia ingin ke masjid. Nah, kalau orang buta saja ada yang semangat pergi ke masjid, maka kita harusnya semangat. Kemudian juga di antaranya sabda Nabi SAW, man sami'a nida la salata faman sami'a nida falam yujibhu fala salata lahu. Kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan, kemudian dia tidak penuhi panggilan azan tersebut, maka tidak ada salat baginya. Ini dijadikan dalil bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib, ya. Demikian juga seperti hadis Ibnu Mas'ud, dia mengatakan di zaman kami tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik, maklumun nifaq, yang ketahuan kemunafikannya, atau orang yang sakit, ya. Intinya ada khilaf memang, sebenarnya mengatakan dia bukan fardu ain, fardu kifayah kalau sebagian sudah memenuhi enggak ada masalah. Kemudian kalau ditinggalkan semua yang tidak boleh, tapi kalau sebagian sudah menjalankan enggak ada masalah. Dia mengatakan sunnah muakkadah, tapi saya katakan saya lebih condong bahwasanya hukum adalah fardu ain. Maka kita laki-laki jangan tinggalkan salat berjamaah kecuali ada uzur, ya, uzur yang bolehkan kita meninggalkan salat berjamaah, misalnya sakit atau takut dengan suatu sakit. Takut barang hilang misalnya, ini uzur-uzur yang disebut oleh fuqaha, hujan misalnya, pecek dan yang lainnya, hal-hal yang disebutkan uzur untuk berjamaah, maka tidak mengapa kita meninggalkan salat berjamaah. Tapi hukum asalnya kita berusaha, karena kalau kita nggak salat berjamaah banyak kerugian yang kita tinggalkan, tinggalkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun bagi wanita, tapi kita akan bahas setelah ini, tolong dihapus. Baik, masih salat berjamaah.
Hukum salat berjamaah bagi wanita. Hukumnya adalah dianjurkan salat berjamaah di rumah masing-masing. Ya, sebagaimana dalam hadis bahwa Ummu Salamah menjadi imam. Kalau tidak salah Aisyah juga menjadi imam. Ya. Kemudian juga diantaranya ada hadis tentang Ummu Waraqah, Nabi SAW menyuruh di rumahnya dikerjakan sholat berjamaah di rumahnya, dan ada muadzin laki-laki mengumandangkan azan, kemudian dia sholat. Jadi dianjurkan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Ya, ini lebih baik. Jadi kalau ibu-ibu misalnya ada anak perempuan atau ada pembantu, kalau bisa sholat berjamaah di rumah lebih bagus ya. Sholat berjamaah di rumah lebih baik. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wa buyutuhunna khairun lahun. Ya, kata Nabi SAW, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Lebih baik bagi mereka. Tidak usah keluar rumah ya. Dan terlalu banyak dalil umum, dalil menunjukkan asalnya wanita lebih baik di rumah. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan wanita lebih baik di rumah. Baik di rumah. Seperti firman Allah, "Qarna fi buyutikunna", tetaplah di rumah kalian. Kemudian juga salat lebih baik di rumah, bahkan salat semakin tempat yang semakin tidak terlihat semakin baik ya. Dan yang lainnya ya. Masalah berikutnya, namun boleh sholat di masjid. Boleh wanita sholat di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Dengan syarat yang pertama ya, harus minta izin suami. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kenapa? Karena keberadaan istri di rumah itu hak suami. Karena di antara hak suami adalah istri nongkrong di rumah, maksudnya menetap di rumah, tidak keluar-keluar. Sehingga secara umum wanita kalau mau keluar rumah harus minta izin kepada suaminya. Suaminya yang kerja cari nafkah, dia tugasnya di rumah, nunggu suami kapan datang siap melayani suami. Ketika kalau dia mau keluar rumah dia harus minta izin keluar untuk apa? Termasuk di antaranya tatkala hendak salat ya. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Buyutuhunna khairan lahunna. Kata Nabi SAW, jangan kalian melarang para wanita ke masjid. Jangan melarang para wanita ke masjid. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi para suami kalau istri-istrinya minta izin untuk ke masjid, maka hendaknya mereka izinkan, jangan dilarang. Tetapi intinya wanita harus minta izin. Dan kalau suaminya tahu dia ke masjid dan suaminya tidak melarang, itu adalah secara umum adalah izin ya. Izin pernah sekali, izin kedua kali, selanjutnya setiap ke masjid suami tidak melarang, berarti itu tidak jadi masalah ya. Berarti sudah diizinkan ya. Jadi pertama harus minta izin. Yang kedua, adab ke masjid harus diperhatikan.
diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh pakai minyak wangi. Nabi mengatakan hunna tafilat, maka hendaknya mereka ketika keluar rumah harus tidak pakai minyak wangi karena khawatir melewati rombongan lelaki. Akhirnya kita tahu Rasulullah melarang ya. Ayu imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin yajidu min harihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang pakai parfum kemudian melewati rombongan laki agar mereka bisa mencium aromanya, maka dia wanita pezina. Tidak boleh seorang wanita berhias untuk selain suaminya. Ya, tidak boleh pakai minyak wangi, kemudian tidak boleh berhias. Berhias tidak boleh ya. Kemudian untuk wanita yang terkenal cantik ya, zatu hay'ah, kalau para ulama Syafi'iyah mengatakan demikian, untuk wanita yang spesial cantiknya ya. Semua wanita cantik insya Allah, tapi ada yang spesial cantiknya ya. Maka jangan ke masjid. Kecuali bercadar. Karena dia akan terlihat oleh para lelaki ya. Sehingga akhirnya para lelaki jamaah lelaki kurang konsen untuk beribadah karena ada wanita cantik ini ya. Maka ini harus diperhatikan. Kita datang ke masjid bukan untuk menggoda para lelaki, untuk beribadah kepada Allah. Maka adab-adab harus dijaga. Adab-adab harus dijaga. Kalau dahulu para sahabiat mereka ikut ke masjid dan banyak dalil bahwasanya para sahabiat mereka ke masjid, seperti bahwasanya para wanita sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para ibu-ibu sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga hadis Rasulullah SAW pernah sholat ingin panjangkan sholat, tahu-tahu fasami itu buka ashabi. Tiba-tiba Nabi mendengar tangisan anak-anak, maka Nabi pun mempersegera sholatnya karena rahmatan bi ummihi, kasihan sama ibunya, anaknya lagi nangis. Jadi intinya para wanita boleh ke masjid. Cuma adab-adab dijaga. Adab-adab dijaga ketika pergi ke masjid. Jangan sampai menimbulkan fitnah ya. Apalagi wanita yang cantik hendaknya pakai cadar. Jangan sampai wajah yang cantik tersebut hanya menambah dosa baginya jika dia berhias dan dia tampakkan kepada para laki-laki, membuat para laki tergiur dengan kecantikan wajahnya, mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Tetapi di rumah lebih baik ya. Perhatikan ya. Saya ingatkan, di rumah tetap lebih baik. Bahkan ulama mengatakan ya, wanita di rumah pun dapat 27 derajat. Tidak harus ke masjid. Tapi terkadang sebagian orang ingin ke masjid, mungkin ingin sholat tarawih, ingin mendengarkan lantunan imam, dia lebih khusyuk, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting jaga adab. Dan kalau dia ke masjid maka berlaku apa yang berlaku bagi para lelaki. Tentang langkah kaki, dosa-dosa semua diampuni. Berlaku semuanya. Sebagaimana hukum asal laki-laki sama perempuan sama. Tapi bagaimanapun, di rumah lebih baik. Ya. Seandainya dia pergi ke masjid, pahalanya sekian, dosanya dihapuskan sekian, derajatnya diangkat. Dia di rumah lebih baik daripada itu semua. Kenapa yang bilang demikian? Nabi SAW. Saya pernah mengatakan seorang wanita yang tinggal di kota Madinah, dia sholat di rumah lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Seorang wanita yang tinggal di kota Madinah, di situ ada Masjid Nabawi, dia sholat di rumah, niatkan karena Allah, karena ingin melakukan kegiatan di rumah, melayani suami, mengurusi anak-anak, dia sholat di rumah lebih afdal daripada kalau dia sholat di Masjid Nabawi. Apalagi kalau cuma di Tangerang, cuma di BSD, cuma di Jakarta. Ya. Di Madinah saja, dia sholat di rumah lebih afdal daripada sholat di Masjid Nabawi. Ya. Karena konteks-konteks hadis ini Nabi berbicara ketika Nabi SAW sedang di Madinah. Dia mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian melarang wanita ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka kalau mereka sholat di rumah. Ya. Bahasan berikutnya, jumlah minimal jamaah. Ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan minimal 2 orang.
Ada yang mengatakan minimal 3 orang. Allah alam bisawab. Yang lebih kuat adalah minimal dua orang. Ya. Dalam hadis falia ummakuma akbarukuma dalam hadis. Dalam hadis setidaknya yang jadi imam yang terbaik, yang paling besar di antara kalian berdua. Kemudian juga hadis tentang ketika Rasulullah SAW ada seorang masbuk, Rasulullah SAW mengatakan man yatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah atas orang ini. Jadi makmum 2 orang sudah dianggap apa? Makmum, ya, berjamaah. Dan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW salat malam, kemudian sahabat kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma salat di samping kiri Nabi kemudian pindahkan ke sebelah kanan. Jadi berjamaah meskipun dua orang. Jadi jumlah minimal jamaah adalah dua orang, ya. Jadi jangan sampai masjid-masjid kosong dari jamaah. Seorang berusaha kalau dia pulang ke kampung, karena sebagian kampung benar. Saya sebagian cerita oleh sebagian kawan, kita kampung nggak ada yang azan zuhur, nggak ada yang azan asar. Nanti kalau maghrib isya baru masjid full, gitu. Enggak, tegakkan jamaah. Zuhur kita datang sendiri. Kalau nggak ada sholat sendiri, insya Allah dapat sholat berjamaah karena nggak ada yang datang. Ya sudah. Sebagian orang dia yang jadi muadzin, dia yang qomatkan, dia yang jadi imam sekaligus dia jadi makmum sendiri. Ya, tapi seorang berusaha niatkan pergi sholat berjamaah, ya. Ketika tidak ada, tetap sholat, mudah-mudahan tetap mendapatkan sholat berjamaah. Karena dia sudah berusaha menuju ke masjid. Taib ini berkaitan tentang sholat berjamaah. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan Taib ini. Ada berikutnya, sholat jamaah. Salat-salat yang disunahkan untuk berjamaah, ya. Ya. Secara umum salat berjamaah rata-rata dianjurkan. Secara umum dianjurkan untuk berjamaah. Contoh salat fardu, kemudian misalnya salat istisqa. Kemudian sholat gerhana. Sholat itu juga boleh, tapi dianjurkan, ya. Sholat istisqa, sholat gerhana, sholat Id. Kemudian sholat tarawih. Jadi banyak, ya. Kemudian misalnya di antara sholat fardu juga misalnya sholat khauf. Sholat dalam kondisi perang misalnya. Adapun salat sunnah yang lain, ya, salat sunnah yang lain seperti misalnya salat malam. Salat malam apakah boleh berjamaah? Jawabannya pendapat yang kuat adalah boleh, namun tidak boleh dirutinkan. Boleh sesekali dan tidak dirutinkan. Tidak dirutinkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah salat malam, kemudian beberapa sahabat ikut seperti Ibnu Abbas pernah salat berjamaah, Hudzaifah pernah salat berjamaah, salat malam bersama Nabi. Tapi bukan suatu rutinitas. Ya, bahkan Nabi SAW aja dengan istrinya Rasulullah salat sendiri, Aisyah sendiri, Rasulullah sendiri, karena salat malam asalnya seorang ingin berkholwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesekali kalau dia ingin berjamaah boleh. Ya, misalnya kita lagi bertamu di rumah orang, mumpung kita bertamu di rumah Ustadz, kita sholat berjamaah sama Ustadz. Boleh saja sesekali. Sholat malam kemudian bareng-bareng. Atau lagi camping misalnya, ingin sholat malam bareng-bareng. Boleh sesekali. Tapi tidak boleh dijadikan rutinitas. Karena rutinitas sholat malam berjamaah cuma di bulan Ramadan. Itu saja. Adapun yang lain maka tidak menjadi rutinitas. Dan sebaik-baik petunjuk para salaf. Demikian juga sebagian ulama seperti Nawawi mengatakan, demikian juga sholat duha misalnya. Demikian pula sholat duha. Hukum asalnya adalah tidak hukum asalnya tidak berjamaah. Namun kalau ada yang melaksanakan sholat duha berjamaah maka tidak mengapa sesekali. Ini dinyatakan oleh Imam Nawawi dan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebelumnya Imam Syafi'i demikian pula sholat duha sesekali berjamaah tidak dilarang, ya. Sesekali berjamaah
tidak dilarang. Misalnya kita lagi di rumah, kemudian pingin sekali anak-anak, ya saya sholat dua sama Abi sekali, boleh-boleh saja ya. Karena mereka mengkiaskan ya. Rasulullah SAW pernah juga sholat di rumah seseorang, di rumah Anas bin Malik misalnya, atau sebagian sahabat di waktu duha, kemudian Rasulullah sholat berjamaah di rumah mereka ya, rumah mereka. Jadi hukum asalnya sholat sendiri-sendiri, tetapi sesekali sholat berjamaah tidak jadi masalah. Lain halnya dengan yang ini semua dianjurkan selalu untuk berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita selesai dari permasalahan berjamaah, kita akan masuk pembahasan tentang imam dan makmum. Imam dan makmum. Adapun dalil-dalil secara panjang lebar, ibu silakan baca dalam kitab bekal sholat. Baik, kita sekarang membahas tentang imam. Di sini ada beberapa permasalahan, ya. Saya bacakan secara singkat, ibu karena waktu tidak banyak lagi. Yang pertama, pembahasan siapakah yang berhak menjadi imam? Ada secara umum ada dua pendapat yang paling mengkerucut dua pendapat. Pendapat pertama adalah yang paling aqra, yang paling pandai dalam masalah baca Al-Qur'an, itu fasih, kemudian tahsinnya bagus, bacanya enak. Yang kedua adalah yang paling faqih, yang paling berilmu. Yang paling berilmu. Tentunya diharapkan seorang imam dia adalah yang pandai baca Quran dan dia juga seorang yang faqih. Ya, itu yang ustadz sekaligus ahli baca Quran itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya tidak dua-duanya, satu faqih tapi baca Qurannya kurang enak, yang satu baca Quran enak tapi dia bukan ustadz. Dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, yang lebih diutamakan adalah yang aqra, yang paling pandai Al-Quran, yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya, selama dia menguasai hukum-hukum masalah keimaman. Ya. Dia punya ilmu, bukan dia bodoh maksudnya, tapi dia pandai bacaannya bagus, kemudian hafalannya banyak, dia punya fikih lah tentang masalah sholat secara global ya. Meskipun dia bukan ustadz, itu yang lebih diutamakan ya. Karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtama'a salasatun falyummahum ahaduhum." Jika berkumpul 3 orang, maka jadilah salah seorang dari mereka yang jadi imam. Wa ahaqquhum bil imama aqra'uhum, dan yang paling utama untuk menjadi imam adalah yang paling pandai baca Quran, yang paling pandai baca Al-Quran ya, yang paling pandai baca Al-Quran. Ada hadis yang lain, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling mahir dengan Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau ternyata mereka sama-sama mahir dalam Al-Quran, fa a'lamuhum bisunnah, maka yang paling ngerti tentang sunnah Nabi. Fa in kanu fi sunnah sawa'an, kalau ternyata mereka sama dalam masalah sunnah, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling dahulu berhijrah. Ya, kalau gampangan kita sekarang yang paling sadar lebih dahulu siapa, ya, yang paling hijrahnya lebih dahulu. Kalau dahulu yang hijrah Mekah ke Madinah itu yang lebih utama. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau mereka dalam hijrah sama, fa aqdamuhum silman, maka yang pertama kali masuk Islam. Wala ya ummanna rajulu rajula fi sultanihi wala yaqulu fi baiti ala tarku labith. Intinya di sini Nabi mengajarkan bahwasanya masalah keimamahan, masalah jadi imam bukan sembarang orang. Bukan ikut hawa nafsu kita ya. Ini yang paling tua jadi imam. Enggak. Ini orang kampung sini jadi imam. Enggak, kita kalau sudah ngurus masjid, harusnya kita ikut sunnah. Cari mana yang paling ahli dalam baca Quran untuk jadikan imam rawatib. Karena imam ini punya pengaruh dalam kekhusyuan sholat, dalam pengaruh terhadap jamaah ya. Kita berusaha mencari orang yang terbaik ya. Kalau ada ustadz sekaligus suaranya bagus, enak untuk didengar, maka itu yang terbaik. Kalau tidak ada, maka karena ini berkaitan dengan keenakan bacaan untuk didengar, ya demi kekhusyuan sholat, maka yang terbaik adalah yang paling bagus bacaannya ya. Ini pendapat yang paling kuat wallahu a'lam bishawab. Jadi yang paling bagus bacaannya, tajwidnya bagus, dan dia harus punya ilmu dasar tentang masalah sholat ya. Dia harus punya ilmu dasar tentang masalah sholat. Karena kita sebagian orang ya, jadi imam harus yang paling tua, bacanya sudah susah, nggak kedengaran, kadang-kadang repot seperti itu ya, nggak kedengaran, dan akhirnya orang-orang hilang kekhusyuannya, makmum hilang kekhusyuannya. Terus permasalahan berikutnya, jadi saya ulangi, imam ini, masalah imam adalah kedudukan bergengsi di syariat, tidak sembarang orang maju untuk nekat pede jadi imam, enggak. Antum kalau jadi takmir, antum harus milih. Jadi imam harus, bukan. Karena ada sebagian orang punya hasrat menjadi imam, punya syahwat untuk jadi imam. Karena
Ketika dia jadi imam, orang hormat. Oh, imam masjid. Tidak bisa. Kita harus milih. Harus milih orang yang dia sholat karena dia akan menenteramkan para jamaah. Kalau bacaannya tajwidnya bagus, suaranya indah, enak orang di belakang sholat betah. Kalau bacaannya mengenaskan misalnya, menggelisahkan, orang di belakang gelisah mendengar bacaannya, tajwidnya salah-salah, hafalannya lupa-lupa. Ini jangan jadi imam, mundur ya. Bukan masalah merendahkan orang, enggak, ini masalah perintah Nabi yang suruh. Kita yang jalankan sunnah. Aqra'uhum li kitabillah. Jadi imam yang paling paham tentang Al-Qur'an. Yang paling paham tentang Al-Qur'an ya. Jadi permasalahan berikutnya, bagaimana hukum sholat berjamaah dipimpin oleh anak kecil? Ada khilaf juga di kalangan para ulama, sebenarnya mengatakan tidak boleh anak kecil jadi imam, ada yang mengatakan boleh dalam sholat sunnah, dalam sholat fardu tidak boleh. Namun yang benar, ini pendapat mazhab Syafi'i, anak kecil boleh menjadi imam meskipun belum balik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Dalilnya adalah kisah Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda kepada dia dan keluarganya, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ. Jika telah tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. Dan hendaknya yang jadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي. Maka mereka ngecek anggota keluarga atau orang kampung yang ngecek siapa di sini yang paling banyak Qur'annya, ternyata yang paling banyak hafalannya adalah aku. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, karena aku sering ketemu dengan orang-orang yang datang bersafar, aku dengar Al-Qur'an dari mereka sehingga aku banyak hafal Qur'an. Subhanallah, bagaimana para sahabat mereka mendengar, ada orang datang, ada dengar ayat-ayat baru dari Rasulullah, mereka hafalkan. Faqaddamuni baina aidihim, akhirnya aku dijadikan imam daripada yang lainnya. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, dan aku ketika itu umurnya 6 atau 7 tahun ya. 6 atau 7 tahun. Maka dia jadi imam. Bahkan dia ngimami para ibu-ibu juga di belakang, sampai disebutkan Amr bin Salam ini sarungnya pendek, kalau dia ruku kadang-kadang kelihatan sesuatu dari belakangnya, dari bokongnya. Maka para ibu-ibu mengatakan tolong tutup itu aurat imam kalian ya. Tapi akhirnya dia diberikan sarung, maka dia sangat bahagia karena diberikan sarung sehingga dia bisa sholat dengan sempurna dan menutup auratnya dengan sempurna ya. Dan ini dalil bahwasanya anak kecil boleh menjadi imam dan sah ya, dan imam sah ya. Tapi saya ingatkan anak-anak mereka punya mental tersendiri ya. Kita dalam rangka untuk mendidik mereka jadi imam, tapi ingat mereka punya mental, jangan sampai kita membanding mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu di hadapan banyak orang sehingga akhirnya timbul keangkuhan, kesombongan dalam diri mereka. Waspada. Sebagian orang ingin agar anaknya bisa sukses, punya mental, tetapi ketika ada gelagat-gelagat dia sombong dan angkuh, maka jangan. Kasihan anak-anak ya. Kita sudah jadi imam, kemudian dia ternyata tidak kuat, dia sombong dan angkuh di hadapan teman-temannya, akhirnya rusaklah akhlaknya ya. Tapi yang paling utama adalah ya tentu yang dewasa. Tapi kalau anak ada, kita sesekali melatih mereka, itu tidak apa-apa ya. Ini kasusnya Amr bin Salamah karena tidak ada yang lebih hebat daripada dia. Kalau ada pun kita misalnya di kompleks ada yang dewasa yang lebih hebat, ya dewasa yang jadi imam. Anak-anak sesekali nggak apa latihan, tapi jangan dijadikan plot imam terus. Khawatirnya mentalnya nggak kuat. Kita aja sudah dewasa ini masih takut terkena riya, terkena ujub. Apalagi anak-anak, mungkin mereka nggak ngerti, nggak perhatian, masih tiba-tiba riya dan ujub, kita khawatir. Maka tidak apa kita kasih sarana latihan, tapi jangan kemudian diangkat jadi imam besar. Imam besar kemudian yang dewasa kita, orang tua kita tidak kita majukan, ini khawatir terhadap mental anak-anak tersebut. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan imam. Jika imam lupa bacaan surat, apakah mengganti bacaan surat atau langsung ruku? Ini berkaitan imam. Kalau dia baca surat, dia baca Al-Fatihah selesai, kemudian baca surat, tersendat, dia lupa. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, kalau dia lupa Al-Fatihah, musibah ya. Kalau lupa Al-Fatihah ya batal sholat. Lupa satu ayat dalam Al-Fatihah, kemudian dia lanjut saja, sholatnya tidak sah karena sholat harus dengan Al-Fatihah lengkap. Kalau ada satu ayat yang ditinggalkan dari Al-Fatihah karena lupa atau sengaja, apalagi sengaja, maka tidak sah sholat tersebut. Ya. Tetapi jika selain surat Al-Fatihah, kemudian dia lupa, dan kita tahu hukum baca surat adalah sunnah setelah Al-Fatihah. Dia baca surat Al-Baqarah, tiba-tiba dia lupa. Maka apa yang harus dia
lakukan, maka dia bisa, saya bacakan fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa huwa mukhayyarun, terserah dia. Kalau imam lupa di tengah jalan, terserah dia. Insya'a kabbara wa anhal qiraah. Kalau dia mau dia langsung ruku. Dia baca innal ladzina qalu, lupa dia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa lupa dia. Misalnya. Sudah. Dia ada beberapa pilihan. Pertama dia boleh langsung Allahu Akbar langsung ruku, sudah. Selesai ayat sudah harus lanjut. Allahu Akbar. Kalau dia mau, dia ganti ayat yang lain. Ayat yang lain dari surat yang lain enggak ada masalah. Dia baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat dari surat yang lain, kemudian dia ruku. Oke. Ya. Atau misalnya dia ganti surat lain, juga boleh. Dia ganti surat lain, dia baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, boleh. Ini tiga bisa dilakukan. Bisa langsung ruku, bisa baca surat yang lain, bisa dia baca ayat-ayat yang lain di surat yang lain, dua tiga ayat, kemudian dia ruku, diperbolehkan. Ini solusi bagi imam yang misalnya dia lupa. Dan tidak ada yang menegur, tidak ada yang bisa menyambung. Ya. Makmum di belakang juga ternyata tidak ada yang hafal surat tersebut. Maka bisa dia langsung ruku, bisa dia ganti surat yang lain, bisa dia ganti ayat, kemudian dia ruku. Adapun jika ada makmum yang tahu tentang kesalahan imam, maka dia boleh tegur ya. Dan terutama makmum yang persis belakang imam ya, persis belakang imam. Ya. Adapun makmum yang jauh dari imam, ya kalau jadi maksud saya kalau imam salah, serahkan yang di depan. Ada kebiasaan di sebagian masjid, ketika imam salah karena imam baca surat yang mudah, semua ikut negur. Ramai sehingga imam bingung siapa yang mau diikuti. Ya, jadi aturannya jangan semua bicara, yang di depan saja yang dipercayai oleh imam untuk kalau dia salah ditegur. Karena kalau semua bicara imam bingung, dia hanya mendengar suara gaduh, suara menggema, tidak tahu apa yang bisa dia ikuti. Ya. Kemudian apalagi kalau imamnya jauh seperti di Masjid Nabawi, imamnya di depan, kemudian makmumnya sekilo di belakang, 500 meter di belakang imam, percuma dia tegur ya, percuma. Ya, bukan kemampuannya. Dan tidak akan sampai suaranya. Tapi jika imam batal, apakah makmum batal? Jawabannya tidak ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum." Sungguhnya para imam mereka salat untuk kalian, jika mereka benar maka untuk kalian, wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau mereka salah, kesalahan mereka untuk para imam, tidak untuk makmum ya. Oleh karenanya Ibnu Munzir berkata, "Hadzal hadits yaruddu ala man za'ama anna salatal imam idza fasadat fasada salatu man khalfahu." Hadis ini membagi bantahan barang siapa yang menyangka kalau imam salatnya batal maka makmum juga batal. Jawabannya tidak. Kalau imam ternyata salatnya, taruhlah imam salat tidak sahnya buat dia. Taruhlah seorang imam salat, dia lupa berwudu, dia salat jadi imam, makmum belakang salat semua. Ternyata dia sadar setelah ini salat tidak sah. Apakah makmum juga tidak sah? Jawabannya tidak. Makmum tetap sah karena makmum salat berwudu, imamnya yang lupa wudu untuk salat. Maka yang tidak sah cuma salat imamnya. Baik, seandainya imam batal di tengah jalan, tahu dia buang angin misalnya, atau intinya dia batal lah. Dia harus keluar dari salat. Apa yang dia lakukan? Sementara salat sedang berjalan. Contohnya misalnya dia batal rakaat kedua. Apa yang dilakukan ketika dia batal? Ada beberapa kemungkinan yang bisa dia kerjakan. Yang pertama adalah dia menunjuk orang untuk menggantikannya. Dia pegang tangan seorang, dia tarik jamaah untuk jadi posisi dia. Boleh. Atau dia sudah wasiatkan. Nanti kalau setiap dia batal ada imam pertama, pengganti pertama yang siap maju. Sudah ma'ruf. Dia bilang kalau saya nanti batal, kamu ya. Kalau kamu enggak ada, B enggak ada, C. Sudah diatur. Maka berjalan dengan aturan ya. Di antara yang pernah terjadi adalah pada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, jadi tidak bisa melanjutkan salat sementara tikaman 3 di perutnya dan darah keluar, tidak bisa melanjutkan salat, maka dia pun menarik tangan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf akhirnya menjadi imam dan dia salat dengan cepat agar salat segera selesai. Ini boleh cara pertama. Imam batal maka dia tarik orang untuk menggantikannya. Kalau ternyata imam tidak menunjuk seseorang pun, dia batal kemudian dia keluar meninggalkan masjid, maka boleh salah seorang dari makmum berinisiatif untuk maju, enggak ada masalah. Maju aja, insya Allah yang lain paham. Satu maju yang merasa dia punya bisa melanjutkan sholat, dia maju menggantikan imam tadi, enggak ada masalah.
Meskipun tidak ditunjuk oleh imam, boleh dia menggantikan posisi imam tersebut. Ya. Kalau seandainya salat kemudian imam batal dan tidak ada yang maju, tidak ditunjuk dan tidak ada yang maju, maka boleh salat sendiri-sendiri. Maka boleh salat sendiri-sendiri. Ya. Sebagaimana ketika Muawiyah sedang salat kemudian ditikam, maka orang salat sendiri-sendiri. Salat sendiri-sendiri. Tidak ada imam yang menggantikan, salat sendiri-sendiri ini juga diperbolehkan. Bahkan di antara yang menarik dalam satu hadis, jika imam batal, dia boleh suruh makmum nunggu. Kemudian dia berwudu, dia balik lagi. Dia boleh nunggu, suruh makmum berwudu, kemudian pergi, dia balik lagi. Sebagaimana pernah terjadi di Masjid Nabawi, Syekh Ali Al-Hudzaify, hafizahullah, ketika dia takbir, kemudian dia merasa dia batal. Dia mengatakan, wahai jamaah tunggu sebentar. Kemudian dia berwudu, kemudian dia masuk lagi, melanjutkan keimamahannya ya. Ini juga tidak jadi masalah. Tapi jika imam, masalah berikutnya, jika imam lupa dia melanjutkan rakaat kelima, salat Isya, tahu-tahu sudah selesai, dia lanjutkan rakaat kelima. Dia tidak sadar, orang bilang subhanallah, subhanallah. Dan dia merasa dia benar, dia ngeyel. Dia ngeyel tetap rakaat kelima. Nah, bagaimana sikap makmum? Sikap makmum, kalau imamnya naik ke rakaat kelima, maka dia tidak boleh naik ikut rakaat kelima, dia bertahan rakaat keempat, tidak boleh naik. Kecuali dia juga ragu. Oh, jangan-jangan imam benar. Kalau dia ragu nggak ada urusan. Tapi kalau dia tahu bahwasanya imam naik ke rakaat kelima, maka dia harus rakaat keempat. Dia tidak boleh nekat ikut. Karena kalau dia naik ke rakaat kelima, salatnya tidak sah. Kata para ulama, kecuali dia nggak tahu hukumnya. Kecuali dia nggak tahu hukumnya kalau ikut nambah bersama imam 5 rakaat, batal salatnya. Tapi kalau dia tahu hukumnya, dia tidak boleh nambah rakaat kelima. Terus apa yang dilakukan ketika imam naik rakaat kelima sementara dia sudah tasyahud rakaat keempat? Dia tasyahud sendiri. Ada yang mengatakan boleh salam duluan. Itu boleh. Yang terbaik dia nunggu imam sholat sendiri rakaat kelima turun, imam tasyahud baru salam bareng-bareng. Itu juga diperbolehkan. Itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi jangan ikut naik rakaat kelima. Demikian juga di antara perkara yang penting diketahui oleh seorang makmum ketika imam dia beruzur, misalnya imam bacanya terlalu lama. Imam bacanya terlalu lama, kemudian dia khawatir muntah misalnya ketika di belakang imam kelamaan, kalau saya nggak kuat saya bakalan muntah nih, atau saya bakalan pingsan, atau saya bakalan mimisan. Maka dalam kondisi darurat seperti ini dia boleh memutuskan niatnya menjadi makmum, maka dia salat sendiri. Salat sendiri, lanjutkan sendiri, kemudian keluar. Seperti dilakukan oleh seorang sahabat ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam. Ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam, salat Isya, Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah dan kelamaan sementara orang-orang bekerja sehingga malam mereka ngantuk. Ada sebagian sahabat tidak kuat. Maka dia memisahkan diri, dia salat sendiri. Akhirnya Mu'adz marah, Mu'adz bilang itu munafik. Orang ini lapor kepada Nabi SAW. Nabi pun menegur Mu'adz. Kata Nabi, afatanun anta ya Mu'adz, kau memberi fitnah wahai Mu'adz, bikin fitnah. Kenapa salat panjang-panjang seperti itu? Dan Nabi tidak menyalahkan orang ini. Nabi tidak menyuruh dia untuk ulang. Sementara dia memisahkan diri dari Mu'adz dan dia salat sendiri. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan jika seorang dalam kondisi darurat, seorang makmum bisa memisahkan diri dari imam. Contohnya kalau dia lama bersama imam takut ketinggalan rombongan. Seperti kalau di bandara takut ketinggalan pesawat, dia boleh sholat sendiri meskipun tadinya dia jadi makmum, dia boleh pisah sholat sendiri, atau dia takut muntah, atau dia takut pingsan, atau dia takut mimisan, maka dia boleh sholat sendiri. Atau dia dalam kondisi sangat ngantuk tidak kuat, kalau dia paksakan dia bisa jatuh, dia boleh sholat sendiri, memutuskan kemudian dia memutuskan dari niat menjadi makmum, jadi sholat munfarid, jadi sholat sendiri, kemudian dia selesaikan. Dan di antara perkara yang jadi dibahas juga dalam buku bekal sholat, bolehkah masbuk menjadi imam bagi masbuk yang lain? Bagaimana? Ini ada dua masbuk. Imam sudah selesai, mereka sama-sama bangun rakaat ke-3. Ya, imam sudah selesai. Apakah yang satu boleh jadi imam bagi masbuk yang lain? Secara hukum boleh-boleh saja, meskipun tidak dianjurkan. Hendaknya mereka sholat sendiri-sendiri. Tapi kalau ada kemudian imam sebelahnya berinisiatif menjadi makmum, dan imam sebelah kiri siap menjadi imam, maka tidak dilarang. Maka tidak dilarang sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Demikian juga jika ada perselisihan antara imam dan makmum dari sisi gerakan, maka apa yang harus dilakukan? Misalnya imam kalau bangun sholat dia tidak duduk istirahat. Dari sujud langsung dia berdiri, tidak duduk istirahat. Jalsatul istirahat dia tidak lakukan. Apa yang dilakukan makmum? Yang terbaik makmum ikut, karena ini berkaitan dengan
keterlambatan atau dalam gerakan. Asalnya makmum sepakat dengan imam dalam gerakan-gerakan sehingga tidak nampak perselisihan. Aneh. Karena namanya makmum ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Hendaknya imam jadikan imam untuk diikuti. Adapun pada gerakan-gerakan yang tidak menunjukkan perselisihan, contoh seperti kalau imamnya ternyata tasyahudnya gerak jari, makmum enggak ada masalah. Ya, contohnya misalnya imamnya ternyata rakaat kedua salat subuh, duduknya duduk tawarruk, makmumnya duduk iftirash, tidak jadi masalah. Itu tidak menunjukkan perselisihan. Tidak ada perselisihan yang zahir, tidak ada perselisihan yang zahir. Lain halnya kalau imamnya sudah ruku dia masih belum ruku, ya ini yang nampak sekali. Ini kok makmum kok ngeyel. Imam sudah ruku dia masih enggak ruku-ruku. Imam sudah sami'allahu liman hamidah dia baru mau ruku. Ini namanya orang lihat dia bukan makmum kalau gitu. Makmum kan mengikuti. Yang berarti salat sendiri dong. Maka yang dimaksud dengan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam diikuti pada perkara-perkara yang zahir, menunjukkan Anda sebagai makmum, di depan Anda sebagai imam. Ya, maka jangan terlambat. Jangan terlambat, jangan mendahului, jangan terlambat. Kalau dia bertakbir maka bertakbirlah. Kalau dia salam maka salamlah. Jangan terlambat ya. Adapun gerakan-gerakan yang tidak ada kaitan dengan keterlambatan yang atau tidak zahir, maka tidak jadi masalah, tidak harus sama ya. Nah, dari situ para ulama bahas tentang masalah bagaimana kalau imam kita kunut sementara kita tidak meyakini sunnahnya kunut di waktu subuh. Maka fatwanya para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya kalau orang jadi makmum hendaknya ikut kunut bersama imam karena kunut nampak yang zahir, suatu perkara yang zahir, dan ini masalah khilafiyah. Kalau makmumnya tidak kunut seakan-akan dia menyelisih imam, nampak sekali ini makmum tidak ikut imam. Tidak menyelisih imam ya. Maka pada perkara-perkara yang zahir maka kita berusaha menyesuaikan diri dengan imam karena membuktikan kita sebagai makmum. Sampai di sini saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para jamaah Majelis Salim, Qalbun Salim. Insyaallah kita bersua lagi di kesempatan yang lain. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah derajat kita di sisi Allah, mengurangi dosa-dosa kita, dan semoga kita semua diampuni dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.